Kamu mungkin sudah pernah melihat gambar ini sebelumnya. Kerumunan yang luar biasa menunggu untuk mencapai puncak Gunung Everest. Stau am Mount Everest. Lihat ini, 300 pendaki sedang antre untuk mencapai puncak. Barisan indah di puncak. Foto menakjubkan ini diambil oleh projek ini. Tapi tahukah kamu bahwa pria di balik foto ini adalah seorang pendaki legendaris yang pernah menghadapi kontroversi besar? Jika kamu punya akun Netflix, mungkin kamu pernah melihat wajahnya atau mendengar kisahnya dalam dokumenter berjudul 14 Peaks, Nothing is Impossible. Namun beberapa tahun terakhir muncul tuduhan dan pertanyaan tentang pendaki gunung ini. Apakah dia seorang pahlawan yang seharusnya dikenang dalam sejarah? Ataukah dia sosok yang disalahpahami di tengah situasi yang rumit? Dari rekor dunia hingga drama intens di Everest dan tuduhan serius, tonton sampai akhir dan tentukan sendiri pendapat Anda tentang raja pendakian legendaris dan kontroversial, Nims Dai Purja. Seperti biasa, penonton disarankan menonton dengan bijak. Setelah saya pertama kali mempublikasikan versi asli video ini, pengacara Nims menghubungi saya dan meminta saya untuk menghapus video tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat dari emailnya, dia mempersoalkan sumber-sumber berita dan mempertanyakan integritas jurnalistik kami. Jadi saya kembali ke awal untuk melakukan lebih banyak riset, meninjau sumber berita, dan memverifikasi fakta. Apa yang akan Anda lihat adalah edisi kedua dari cerita ini. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Nirmal Nims Purja berdiri di puncak Shishapangma, menyelesaikan prestasi yang akan tercatat dalam sejarah pendakian gunung. Hanya dalam 6 bulan 6 hari, Nims telah mendaki ke 14 gunung tertinggi di dunia, masing-masing menjulang lebih dari 26.000 kaki. Sederhananya, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, dan bagi banyak orang, hal ini dianggap mustahil. Tapi Nims bukan seperti kebanyakan orang. Dia baru saja mendefinisikan ulang apa yang mungkin dilakukan di puncak-puncak tertinggi dunia, menunjukkan bahwa satu-satunya batasan nyata adalah yang kamu tetapkan sendiri. Sebelum kita menjelajahi sisi-sisi yang lebih kompleks dari perjalanannya, mari kita mundur sejenak dan melihat apa yang membawanya ke momen di puncak Shishapangma, serta apa yang membuatnya dikenal karena memecahkan rekor yang bahkan tidak berani diimpikan oleh sebagian besar penyaki gunung. Pada Mei 2019, dia menjadi orang pertama yang mencapai puncak 3 dari gunung tertinggi di bumi dalam waktu kurang dari 48 jam, yaitu Gunung Everest, Lhotse, dan Makalu. Untuk memberi gambaran betapa luar biasanya hal ini, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kebanyakan orang membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk memulihkan diri di antara pendakian. Tapi Nims, dia melakukannya dalam 2 hari. Tapi ini bukan sekadar menaklukkan puncak-puncak saja. Selama perjalanannya, Nims mengambil foto yang viral di Gunung Everest. Gambar itu menunjukkan puncak yang penuh sesak dengan para pendaki yang mengantri. Gambar itu memicu percakapan di seluruh dunia tentang bahaya pendakian komersial di Everest. Bahkan di tengah ekspedisi pemecahan rekornya, Nims sudah memengaruhi seluruh komunitas pendaki gunung. Kamu pasti mengira dengan riwayat pendakian seperti miliknya, dia sudah mendaki gunung sejak masih balita. Tapi kamu salah. Nims lahir di Nepal pada tahun 1983 dan memulai hidupnya dengan sangat sederhana. Keluarganya bukan orang kaya, dan seperti banyak orang Nepal, dia berasal dari latar belakang agraris. Ayahnya adalah seorang tentara Gurkha, dan jalur militer tampak menjadi pilihan yang alami baginya. Pada usia 18 tahun, dia bergabung dengan Brigade Gurkha, mengikuti jejak ayahnya. Namun tak butuh waktu lama sebelum keahliannya yang luar biasa diakui, dan pada tahun 2009, Nims menjadi Gurkha pertama yang pernah bergabung dengan Special Boat Service SBS Angkatan Laut Inggris. Jika Anda belum tahu, SBS adalah salah satu unit pasukan khusus paling elit di dunia yang berspesialisasi dalam operasi cuaca dingin dan beresiko tinggi. Disinilah Nims mengembangkan ketangguhan mental dan daya tahan yang nantinya akan menentukan arah karirnya di dunia pendakian, membentuknya menjadi legenda masa kini. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum Nims mendapati dirinya berada di tengah kontroversi yang mengejutkan. Selama hampir 1 dekade, Nims bertugas di SBS, menjalankan misi-misi yang tidak boleh ia bicarakan. Itu hanya membuat imajinasi kita berasumsi bahwa misi-misi itu sangat berbahaya. Dia pernah memberi petunjuk tentang beberapa risiko yang dihadapinya, termasuk ditembak dan terluka saat bertugas. Namun pada tahun 2018, ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan pasukan udara khusus, Nims membuat pilihan yang mengejutkan. Dia meninggalkan militer. Kebanyakan orang tidak akan meninggalkan pensiun yang mengubah hidup dan karir di tingkat tertinggi angkatan bersenjata.
Tapi Nims mendengar panggilan gunung, meskipun menjadi pendaki gunung sebagai karir penuh waktu masih baru baginya pada saat itu. Pendakian besar pertamanya terjadi pada tahun 2012 ketika ia mencapai puncak Laboch East, sebuah puncak Himalaya yang relatif kecil jika dibandingkan, tapi itu hanyalah permulaan. Ia terus menaklukkan gunung-gunung yang menantang, dan pada tahun 2014 ia mencapai puncak Dhaulagiri, sebuah 8.000 meter hanya dalam 15 hari, menetapkan standar untuk apa yang akan datang. Pada tahun 2016, ia mencapai puncak Everest untuk pertama kalinya, dan Nims mulai bermimpi lebih besar. Disinilah Elite Expat berperan. Nims mendirikan perusahaan pendakiannya, Elite Expat, pada tahun 2017 untuk membagikan kecintaannya pada pegunungan kepada orang lain dan membawa pendekatan uniknya dalam pendakian gunung kepada mereka yang ingin mendorong batas kemampuan mereka. Elite Expat bukan hanya tentang pendakian dengan pemandu. Ini tentang mengajarkan para pendaki bagaimana melampaui apa yang mereka kira mungkin. Tim Nims terdiri dari beberapa Sherpa elit terbaik, termasuk Mingma David Sherpa dan Mingma Tenzing Sherpa. Bersama mereka, kamu tidak hanya mendaki gunung, kamu belajar bagaimana menaklukkannya. Nims tidak hanya membimbing orang lain, dia memimpin dari depan. Pengalaman pribadinya dan pencapaian yang tak tertandingi membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di dunia pendakian di ketinggian tinggi. Setiap ekspedisi direncanakan dan dijalankan dengan sangat teliti, dengan keselamatan, ketelitian, dan tantangan sebagai inti utamanya. Baik itu mendaki Everest, menaklukkan K2, atau memimpin pendakian ke puncak-puncak yang kurang dikenal, Nims telah membangun Elite Expat untuk menawarkan petualangan yang tak seperti yang lain. Namun, pencapaian Nims tidak berhenti hanya pada rekor dan pendakian saja. Pada Januari 2021, Nims dan tim yang terdiri dari 9 pendaki Nepal lainnya mencatat sejarah dengan menyelesaikan pendakian musim dingin pertama di K2, salah satu gunung paling mematikan di dunia. Ya, Anda tidak salah dengar, K2 di musim dingin. Itu benar-benar tantangan yang berbeda dengan suhu yang turun ke tingkat yang mengancam nyawa dan angin yang bisa menerbangkan Anda dari gunung. Tapi tim berhasil melakukannya. Nims tanpa menggunakan oksigen tambahan menjadi orang pertama yang mencapai puncak K2 di musim dingin tanpa udara tambahan. Sebuah prestasi yang hampir tak terbayangkan bagi sebagian besar pendaki. Di tengah semua ini, ada satu hal yang tak berubah dari Nims. Keyakinannya bahwa tidak ada yang mustahil. Itu bukan sekadar slogan baginya, tapi sudah menjadi cara hidup. Namun bahkan untuk sosok sehebat Nims, kontroversi dan tantangan tetap muncul selama bertahun-tahun, memberikan sudut pandang lain pada kisahnya. Salah satu insiden tersebut terjadi pada September 2022 yang melibatkan ledakan tragis, kehilangan nyawa, dan perselisihan dengan seorang penduduk Kapan, Nepal. Inilah yang terjadi. Pada 21 September 2022, sebuah kebakaran besar melanda sebuah rumah di Kapan, di mana perusahaan Nims, Elite Expat, telah menyewa lantai dasar untuk menjalankan kantornya. Kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan tabung gas yang disimpan di ruang kantor. Ledakan yang tidak disengaja itu sangat menghancurkan. 3 orang kehilangan nyawa, beberapa lainnya terluka, dan penghuni rumah, Tanka Gising, beserta keluarganya menjadi tunawisma. Menurut Gising, semua yang mereka miliki hancur dalam hitungan jam. Dia dan keluarganya terpaksa tinggal di tenda setelah ledakan itu. Disinilah segalanya menjadi rumit. Gising mengklaim bahwa ledakan itu terjadi karena kelalaian dari Elite Expat, dan dia mengharapkan Nims dan perusahaannya untuk mengganti kerugiannya. Kerusakan properti saja diperkirakan bernilai lebih dari 50 juta rupiah Nepal. Itu sekitar $375.000. Nims tampak terbuka untuk bernegosiasi mengenai penyelesaian dan dikabarkan menawarkan kompensasi kepada Gising sebesar 10 juta rupiah Nepal dalam 4 kali cicilan. Namun Gising menuduh bahwa Nims kemudian menarik kembali tawaran tersebut sehingga keluarga itu berada dalam situasi yang sulit. Namun ini bukan hanya soal uang. Menurut Gising, Nims bahkan mulai mengancamnya dari Inggris, menantangnya untuk mengambil tindakan hukum jika dia mau. Gising juga mengklaim bahwa Elite Expat menyimpan tabung gas di properti tersebut tanpa sepengetahuannya, yang menurutnya melanggar protokol keselamatan dan hukum Nepal. Namun, Nims memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia secara terbuka menyatakan bahwa Elite Expat telah berkomunikasi dengan Gising sejak awal, dengan tujuan untuk mencapai sebuah penyelesaian. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Nims menyatakan bahwa perusahaannya menawarkan kompensasi setara dengan sekitar $750.000 dalam bentuk rupiah Nepal. Namun Gising menolak tawaran tersebut. Nims menekankan bahwa secara hukum, Elite Expat tidak berkewajiban membayar apapun.
Namun mereka berusaha menangani situasi tersebut atas dasar itikat baik. Menurut Nims, tuduhan bahwa dirinya meninggalkan korban dan melarikan diri sama sekali tidak benar. Rekan bisnis sekaligus pemilik bersama Elite Expat, Mingma David Sherpa, mendukung pernyataan ini. Dia menyatakan bahwa perusahaan memang telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, tawaran yang mereka berikan ternyata tidak cukup bagi Gising, yang bersikeras bahwa dia membutuhkan jauh lebih banyak uang untuk membangun kembali hidupnya. Untuk memperkeruh suasana tanpa bermaksud membuat lelucon, Gising juga menuduh Nims menggunakan foto rumahnya yang hangus untuk mengumpulkan donasi dari luar negeri, yang katanya untuk kampanye pembersihan gunung. Klaim tersebut semakin memperkeruh hubungan antara kedua belah pihak. Insiden tersebut memicu kemarahan di Nepal, terutama di kalangan komunitas Sherpa lokal dan para aktivis sosial. Namun, sebuah artikel dari Nepali Press pada Juni 2024 mengungkapkan beberapa detail penting. Berlawanan dengan klaim sebelumnya, Gising ternyata memiliki asuransi untuk rumahnya, meskipun awalnya dilaporkan bahwa ia tidak memilikinya. Jadi tampaknya, seperti yang diputuskan di pengadilan tinggi yang memihak Nims, Gising kemungkinan besar mengincar ganti rugi yang lebih besar atas tragedi ini. Kontroversi ini, meskipun rumit, hanyalah satu bab dari kisah besar Nims. Ketenaran adalah pedang bermata dua, dan tampaknya semakin terkenal seseorang, semakin besar pula sorotan baik maupun buruk yang diarahkan kepadanya. Orang-orang suka membenci. Salah satu insiden paling signifikan dan terbaru terjadi pada Mei 2024 ketika baik Nims maupun perusahaannya, Elite Expat, dituduh melanggar peraturan pendakian Everest. Sekarang, untuk seseorang dengan profil setinggi Nims, tuduhan seperti ini menimbulkan pertanyaan serius, dan detail dari cerita ini sangat kompleks sekaligus menarik. Mari kita mulai dengan menggambarkan situasinya. Camp dasar Everest saat puncak musim pendakian sangat ramai dengan aktivitas. Puluhan ekspedisi bersiap untuk mencoba mencapai puncak, dan taruhannya sangat tinggi. Di tengah semua ini, beredar laporan bahwa anggota tim ekspatriat elit yang memiliki izin untuk mendaki puncak terdekat bernama Lingtron telah memasuki wilayah Everest tanpa izin yang semestinya. Ini adalah masalah besar karena mendaki Everest bukan sekedar berjalan naik dan berharap yang terbaik. Kamu membutuhkan izin khusus. Dan izin-izin ini tidak murah. Harganya sekitar $11.000 per orang. Di sisi lain, izin untuk Lingtron, sebuah puncak yang kurang dikenal, hanya berharga $4.400 untuk satu kelompok. Itu adalah perbedaan biaya yang signifikan. Jadi, kenapa ini menjadi masalah besar? Menurut pernyataan dari saksi-saksi yang tidak disebutkan namanya, alih-alih tetap pada jalur yang telah ditentukan untuk Lingtron, beberapa pendaki diduga menyeberang ke Everest dan melewati Khumbu Icefall. Mereka bahkan mencapai Camp 3 yang terletak di lereng Lhotse pada ketinggian sekitar 23.000 kaki. Camp 3 adalah pemberhentian penting bagi para pendaki yang ingin mencapai puncak Everest, dan mencapai tempat itu tanpa izin yang sesuai merupakan pelanggaran serius terhadap aturan ketat Everest. Namun, kekhawatirannya bukan hanya soal mematuhi aturan. Ini juga soal keselamatan. Khumbu Icefall terkenal sangat berbahaya, dengan celah-celah dan es yang terus bergerak yang bisa menjebak atau melukai para pendaki. Bagian ini seharusnya hanya dilalui oleh tim berpengalaman yang memiliki izin Everest. Jadi, mengapa para pendaki Elite Expat berada di Everest sejak awal? Beberapa laporan menyebutkan mereka menggunakan camp-camp yang lebih tinggi di Everest untuk aklimatisasi, yang sangat penting saat mempersiapkan pendakian di ketinggian seperti Lingtron. Dengan menghabiskan waktu di ketinggian yang lebih tinggi, para pendaki memberi tubuh mereka kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan udara tipis, yang bisa memberi mereka keunggulan saat mencoba pendakian sebenarnya. Namun, menggunakan jalur Everest untuk aklimatisasi tanpa izin melanggar peraturan pendakian di Nepal. Nims dan Elite Expat dengan cepat membantah tuduhan tersebut. Mereka merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa hanya dua anggota tim mereka, Robert Hutchinson dan Caleb Perez, yang memiliki izin Everest yang sah. Sisanya dari kelompok tersebut, kata mereka, sedang berlatih di base camp untuk pendakian ke puncak lain yang bernama La Bouche East, bukan Everest. Kisah ini menjadi semakin rumit ketika perusahaan ekspedisi lain ikut terlibat. Ternyata Hutchinson dan Perez sebenarnya menggunakan izin yang dikeluarkan untuk Seven Summit Treks, dan Elite Expat telah membuat kesepakatan yang dikenal sebagai skema berbagi izin. Ini adalah praktik umum di mana pendaki dari satu tim ditambahkan ke izin tim lain untuk memanfaatkan kuota kelompok sepenuhnya.
Meskipun pengaturan ini legal, hal ini tidak menjelaskan mengapa anggota tim elit expat lainnya diduga berada di Everest tanpa izin yang sesuai. Saat hal ini terjadi, Departemen Pariwisata Nepal turun tangan dan membuka penyelidikan resmi. Menurut pejabat, Kantor Lapangan Pemantauan dan Fasilitasi Ekspedisi IMFFO di Base Camp Everest akan mengawasi penyelidikan ini, mengumpulkan laporan dari para saksi dan memeriksa apakah elit expat benar-benar telah melewati batas, secara harfiah maupun kiasan. Tak lama setelah laporan-laporan ini terungkap, tuduhan serius lainnya muncul, kali ini melibatkan NIM secara langsung. Para saksi mata mengklaim bahwa NIM telah naik helikopter dari Kathmandu dan terbang langsung ke Camp 2 di Everest. Sekarang, jika Anda tahu apapun tentang Everest, Anda pasti tahu bahwa penerbangan helikopter di atas base camp sangat dilarang kecuali ada keadaan darurat. Ada beberapa alasan penting untuk hal ini. Pertama, helikopter hanya bisa beroperasi dengan aman sampai ketinggian tertentu, karena udara yang tipis dan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi di ketinggian yang lebih tinggi, yang bisa membuat penerbangan dan pendaratan menjadi sangat berbahaya. Kedua, menggunakan helikopter untuk melewati bagian-bagian sulit seperti Khumbu Icefall dianggap bertentangan dengan semangat pendakian gunung. Tantangan Everest bukan hanya mencapai puncaknya saja. Ini tentang mengatasi bahaya-bahaya di sepanjang perjalanan. Laporan menunjukkan bahwa NIMS telah naik helikopter di Kathmandu, terbang ke kota kecil Lukla, di mana para penumpangnya turun dan kemudian dia melanjutkan sendiri ke Camp 2. Penerbangan itu diduga melewati base camp Everest sama sekali, mendarat langsung di Camp 2 agar NIMS bisa bertemu dengan timnya dan bersiap untuk percobaan mencapai puncak. Hal ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan etis, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang keselamatan dan keadilan. Jika para pendaki bisa begitu saja melewati bagian-bagian berbahaya dengan menggunakan helikopter, apa artinya itu bagi masa depan pendakian gunung di Everest? Perlu dicatat lagi bahwa salah satu suara paling vokal dalam isu ini, Himalayan Times, saat ini sedang menghadapi gugatan dan penyelidikan. Sebagai tanggapan, NIMS dan timnya secara konsisten membantah melakukan kesalahan apapun, menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut tidak benar atau dilebih-lebihkan. Mereka menyambut baik penyelidikan yang sedang berlangsung dan menegaskan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan semua peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung, namun kontroversi tersebut telah memicu diskusi yang signifikan di komunitas pendaki. Menambah sorotan negatif, pada musim pendakian 2024, kontroversi seputar klaim NIMS tentang tali yang dipotong di Everest semakin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Insiden ini menjadi topik utama di dalam komunitas pendaki gunung. NIMS membuat sebuah klaim yang signifikan. Bagian dari tali tetap yang digunakan oleh para pendaki di Everest tampaknya telah sengaja dipotong yang berpotensi membahayakan para pendaki. Yang saya dengar adalah orang-orang telah memotong tali tepat di bawah puncak selatan di atas balkon. Semua orang tahu bahawa tim saya akan menuju puncak terlebih dahulu. Ada begitu banyak politik kotor yang terjadi. Anggota timnya, termasuk Sherpa berpengalaman, mendukung klaim tersebut, menyatakan bahwa tali itu tampaknya sengaja dipotong dan memperkirakan sekitar 120 kaki tali telah dibuang ke bawah gunung. Kemarahan dari komunitas pendaki muncul dengan cepat dan deras. NIMS jelas pasti berbohong dan ini hanyalah upaya lain untuk mencari perhatian. Siapa yang dengan sengaja akan memotong tali dalam situasi yang sudah mengancam nyawa? Kemarahan itu mendorong NIMS untuk segera merespons. Dia mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang memperlihatkan tali-tali yang telah dipotong. Dia juga mengumpulkan pernyataan dari para Sherpa di timnya untuk mendukung klaimnya. Dalam video tersebut, NIMS memegang tali yang terputus sambil berkata, "Mereka menyebut saya pembohong." Tapi itulah buktinya, di sana. Mereka menyebut saya pembohong. Itulah bukti bahwa talinya dipotong. Bahkan dengan dukungan timnya dan bukti video, NIMS tetap mendapat kecaman. Beberapa kritikus menuduhnya melebih-lebihkan cerita untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan kontroversi. Pemerintah Nepal dengan cepat ikut campur. Pada tanggal 27 Mei, hanya sehari setelah klaim NIMS, Departemen Pariwisata (DOT) mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa ada tali yang dirusak. Menurut DOT, beberapa pendaki dari ekspedisi lain oleh Pioneer Adventures berhasil mencapai puncak Everest pada hari yang sama dengan tim NIMS dan melaporkan tidak ada masalah dengan tali. DOT kemudian meluncurkan penyelidikan terhadap klaim NIMS, menuduhnya menyebarkan informasi yang salah demi popularitas.
Tuduhan-tuduhan ini sangat berarti bagi NIMS yang telah membangun reputasi atas keterbukaan dan integritas. Penyelidikan tersebut membuat seluruh karirnya berada di bawah pengawasan ketat. NIMS pada gilirannya semakin menegaskan klaimnya, menyambut baik penyelidikan tersebut, dan menegaskan bahwa kebenaran akan terungkap. Saya telah menghadapi banyak hal negatif dan orang-orang yang mencoba menjatuhkan saya di balik layar sejak 2019. Tulis NIMS dalam unggahan media sosial lainnya. Padahal yang saya inginkan hanyalah mengharumkan nama Nepal dan komunitas pendakinya, serta membawa wisatawan untuk melihat negara yang indah ini. Untuk mendukung klaimnya, NIMS membagikan lebih banyak bukti video yang menunjukkan tali yang dipotong dan menyertakan pernyataan dari Sherpa lain di timnya, semuanya mengonfirmasi cerita yang sama. Seperti yang Anda lihat, saya memiliki bukti untuk mendukung apa yang telah dilaporkan, katanya, berharap bahwa penyelidikan akan membuktikan dirinya benar. Yang patut dicatat, Sanu Sherpa, seorang pendaki gunung terkenal dan pemegang rekor yang telah mencapai puncak semua 14 gunung itu 2 kali, juga mengonfirmasi bahwa dia melihat tali yang dipotong dalam video tersebut. Hal ini menambah kredibilitas pada klaim NIMS meskipun tidak menyelesaikan kontroversi tersebut. Seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin rumit. Beberapa orang, seperti Kali Bahadur Bujel, juru bicara Departemen Pariwisata, bersikeras bahwa pendaki lain berhasil menggunakan tali setelah tim NIMS, sehingga meragukan klaim bahwa tali tersebut telah dipotong. Di tengah kekacauan ini muncul kontroversi yang jauh lebih pribadi, yaitu tuduhan pelecehan terhadap NIMS. Tahun 2024, yang seharusnya bisa menjadi sorotan lain dalam karir NIMS, justru membawa tantangan besar yang memengaruhi reputasinya. Tuduhan tersebut datang dari 2 wanita, pendaki gunung asal Finlandia Lotta Hintsa dan dokter asal Amerika, Dr. April Leonardo, yang keduanya mendaki bersama NIMS selama ekspedisi. Skandal ini menodai reputasi seorang pendaki yang sebelumnya dipuji atas pencapaian luar biasanya dalam dunia pendakian gunung bersalju. Meskipun NIMS membantah tuduhan tersebut, dampaknya terasa sangat cepat. Para sponsor menjauhkan diri, dan elit expat pun terjebak di tengah kontroversi ini. Sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut, NIMS mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap New York Times dengan klaim bahwa cerita mereka telah menyalahartikan peristiwa dan merusak reputasinya. Tim hukumnya berargumen bahwa pihak penerbit tidak memverifikasi fakta sebelum mempublikasikan cerita tersebut, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak perlu terhadap reputasinya. Dalam olahraga se-ekstrim pendakian gunung, di mana bahaya meliputi longsoran salju, badai, dan kadar oksigen rendah, cerita ini menyoroti jenis risiko yang jauh lebih pribadi. Para perempuan di dunia pendakian semakin banyak yang angkat bicara tentang pengalaman mereka menghadapi pelecehan dan perilaku tidak etis. Kasus NIMS semakin memperluas percakapan ini, menyoroti tantangan yang dihadapi pendaki perempuan di luar risiko fisik. Lotta Hintsa, yang dikenal baik sebagai pendaki gunung maupun mantan Miss Finlandia, adalah salah satu yang pertama angkat bicara. Awalnya dia membagikan pengalamannya di sebuah blog, merujuk pada pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seorang pendaki pria yang sangat terkenal tanpa menyebutkan namanya. Namun, dalam wawancara dengan New York Times, Hintsa mengidentifikasi NIMS sebagai pendaki yang dia ceritakan dalam blog tersebut. Dia menggambarkan sebuah insiden yang mengganggu di Kathmandu dalam apa yang seharusnya menjadi pertemuan bisnis tentang kolaborasi ekspedisi di masa depan. Hintsa memilih untuk berbicara, berharap kisahnya akan menarik perhatian pada bahaya yang tidak terlihat yang dihadapi perempuan dalam olahraga ini, bukan dari gunung, tetapi dari sesama pendaki. Kisahnya bukanlah satu-satunya. Dr. April Leonardo, seorang dokter keluarga dari California, juga angkat bicara dan menyampaikan tuduhan yang mengkhawatirkan terhadap NIMS. Dia bergabung dalam ekspedisi ke K2 yang merupakan puncak tertinggi kedua di dunia, yang dipimpin oleh perusahaan NIMS pada tahun 2022. Meskipun dia sangat antusias menghadapi tantangan tersebut, pengalamannya selama pendakian membuatnya merasa tidak nyaman dan ragu. Untuk melindungi kedua belah pihak dan informasi yang belum terverifikasi, saya tidak akan membahas secara rinci tuduhan spesifik mereka. Tetapi jika benar, hal itu sangat mengkhawatirkan. Kedua wanita tersebut membagikan pengalaman mereka kepada teman dan keluarga tak lama setelah kejadian yang diduga terjadi, dengan memberikan pesan teks dan komunikasi lainnya sebagai bukti. Hintsa mengirim pesan kepada teman dekatnya tentang pertemuannya dengan NIMS pada hari yang sama saat kejadian itu terjadi. Sementara Dr. Leonardo menghubungi ayahnya dari base camp, menyampaikan ketidaknyamanan terhadap perilaku NIMS. Tuduhan tersebut memiliki bobot tersendiri mengingat posisi NIMS yang berpengaruh di dunia pendakian gunung. Dengan lebih dari 2 juta pengikut di media sosial dan sponsor dari merek-merek besar seperti Red Bull dan Nike,
Nims adalah sosok kunci dalam dunia pendakian gunung modern. Nims secara aktif mendorong perempuan untuk bergabung dalam ekspedisi di ketinggian, membimbing klien-klien terkenal seperti Asma Al-Thani, anggota keluarga kerajaan Qatar, dan model Rusia Victoria Bonya. Statusnya sebagai pendaki sekaligus pebisnis membuat tuduhan tersebut semakin mengejutkan di kalangan komunitas pendaki. Meskipun tuduhan tersebut sangat serius, Nims dengan tegas membantahnya. Melalui pengacaranya, dia mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan tersebut tidak benar dan bersifat fitnah, serta menekankan komitmennya terhadap kejujuran dan integritas. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah melakukan perilaku yang tidak pantas. Namun, dampaknya langsung terasa. Para sponsor mulai menjauh darinya, dan perusahaan pemandunya, Elite Expat, mendapat sorotan yang lebih tajam. Yang pasti kita ketahui tentang pria ini adalah dia seorang pendaki legendaris, dan telah menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang mustahil di pegunungan. Pada tahun 2019, dia memulai perjalanan untuk menaklukkan 14 puncak tertinggi di dunia dalam waktu tercepat. Dia mengejutkan komunitas pendaki gunung dengan menyelesaikan misi ini hanya dalam 6 bulan 6 hari. Sebuah prestasi yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para pendaki untuk mencapainya. Pencapaian ini juga membawa perhatian baru kepada komunitas Sherpa dan dukungan yang mereka berikan di gunung-gunung tertinggi dunia. Selain pendakian cepatnya yang memecahkan rekor, Nims juga aktif menyuarakan pentingnya kesadaran akan perubahan iklim dan dampaknya terhadap pegunungan. Dia juga dikenal karena aksinya menyelamatkan orang dalam ekspedisi di ketinggian, seringkali mempertaruhkan dirinya sendiri untuk membantu pendaki lain yang sedang dalam kesulitan. Tindakan-tindakan ini semakin menambah reputasinya sebagai pendaki yang tidak hanya berkomitmen untuk mencapai puncak, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan orang lain di pegunungan. Suka atau tidak suka, Nims tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia pendakian modern, yang terus mendorong batas-batas kemungkinan di ketinggian tertinggi. Apa pendapatmu tentang dia? Beritahu saya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.